Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Maulidiawati dari Prodi Informatika Angkatan 2023 Universitas Internasional Semen Indonesia akan menjelaskan tentang bagaimana komputer menyimpan data di dalam bit atau bits, terutama untuk bilangan bulat positif atau negatif atau to complement dan bilangan real atau IEE 754. Yang pertama kita awali dengan definisi bit terlebih dahulu. Bit atau binary digit adalah unit data terkecil yang dapat diproses dan disimpan oleh komputer. Sebuah bit selalu berada dalam salah satu dari dua keadaan fisik yang mirip dengan saklar lampu, seperti bisa hidup dan atau mati. Statementnya diwakili oleh nilai biner tunggal, biasanya 0 atau 1. Kemudian ada bytes. Bytes atau bita ini berbeda dengan bit. Bytes atau bita dalam bahasa Indonesia adalah sekelompok digit atau bit biner, biasanya 8 kotak, yang dioperasikan sebagai satu unit. Satu bita dianggap sebagai satuan ukuran memori. Lalu ini adalah gambar bit dan byte, jadi bit satu kotak, sedangkan byte mencakup 8 kotak yang disebut satu byte. Intinya terdapat 8 bits dalam satu byte. Selanjutnya ada perbedaan bit dan byte. Bit atau binary digit memiliki dua nilai saja, yaitu 0 dan 1, sedangkan byte mencakup 8 bits yang mengindikasikan jumlah data. Bagaimana komputer menyimpan data? Semua data yang disimpan di komputer diubah menjadi 0 dan 1 atau bilangan biner. Lanjut, ini adalah metode storing numbers dalam bit. Jadi, kotak paling kanan itu melambangkan angka 1. Selanjutnya, dibaca dari kanan ke kiri. Melambangkan angka 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan 128. Namun, angka-angka tersebut ini tidak akan dibaca semua, karena 0 berarti off dan 1 berarti on. Maka jika ada 8 kotak bytes yang menunjukkan angka 1101101 bisa dibaca sebagai 217. Karena yang dibaca hanya kotak yang menunjukkan angka 1, maka dijumlah. Itu tadi cara menyimpan bilangan positif dalam biner. Lalu bagaimana dengan bilangan negatif? Kita dapat menggunakan komplement 2 untuk mengubah bilangan positif menjadi negatif. Misalnya, 110 jika ditulis dalam biner adalah 011011110. Namun, bila minus 110 jika ditulis dalam biner adalah 10010001. Untuk lebih jelasnya, mari kita mengenal apa itu komplement. Jadi komplement itu adalah nilai kebalikan dari suatu nilai. Misalnya 0 kebalikannya jadi 1, begitupun sebaliknya. Nah, jadi ini adalah contoh bagaimana dari nilai biner diubah menjadi komplement 1, kemudian menjadi komplement 2 dengan ditambah 1. Kemudian, ini adalah komplement 1 dari bilangan biner, adalah bilangan biner lain. Jadi komplement 1 itu adalah bilangan biner lain yang diperoleh dengan mengubah semua bit di dalamnya, yaitu mengubah bit 0 menjadi 1 dan bit 1 menjadi 0. Dalam format komplement 1 itu bilangan positif tetap, jadi tidak berubah. Angka-angka negatif diperoleh dengan mengambil komplement 1 dari bilangan positif. Misalnya ini kita ada plus 9 yang akan direpresentasikan sebagai 00001 dalam notasi 8 bit. Dan minus 9 itu akan direpresentasikan menjadi 1110110 yang merupakan komplement 1 dari 00001 Yang kedua yaitu ada komplement 2. Jadi komplement 2 pada suatu bilangan biner adalah 1 yang ditambahkan ke komplement 1 pada bilangan biner. Dalam representasi komplement 2 pada bilangan biner, MSB itu mewakili tanda 0 yang digunakan untuk tanda plus dan 1 digunakan untuk tanda minus. Bit yang tersisa digunakan untuk mewakili besarnya. Nah, ini adalah contoh soal untuk mengubah 35 menjadi komplement 2 dalam bilangan biner. Jadi yang pertama, step pertama kita ubah menjadi bilangan biner dulu 35-nya. Kemudian setelah kita mengubah menjadi bilangan biner, ubah lagi menjadi komplement 1. Setelah menjadi komplement 1, kita tambahkan 1 pada komplement 1 sehingga hasilnya adalah 1101101. Nah, berikut ini adalah contoh lain dari perubahan bilangan positif 1 ke negatif. Nah, jadi kan kita bisa lihat bedanya ya. Ini 0 menjadi 1. Karena apa? Karena kita sudah mengubah ke komplementnya dan sudah ditambah 1. Nah, mengapa kita menggunakan komplement 2? Karena komplement 2 itu memungkinkan bilangan negatif dan positif dijumlahkan tanpa logika khusus. Artinya pengurangan dan penjumlahan bilangan positif dan negatif itu semuanya dapat dilakukan dengan rangkaian yang sama di CPU dan menyebabkan implementasi operasi matematika pada komputer itu lebih efisien. Selanjutnya mari kita bahas IEE 754. Jadi apa sih itu IEE 754?
Jadi IEE 754 yaitu tipe data floating point atau tipe data yang berfungsi menampung nilai real berupa desimal atau pecahan. Ada beberapa cara untuk merepresentasikan bilangan floating point, tetapi IEE 754 adalah cara paling efisien. IEEE 754 memiliki 3 komponen dasar. Untuk standar IEEE 754 tahun 2008. Kita awali dengan format bit ya. Jadi ada 3 format bitnya, yaitu tanda bit, bit eksponen, dan mantisa. Tanda bit ini merupakan satu bit pertama yang menunjukkan apakah bilangan tersebut negatif atau positif. Jika 0 positif, sedangkan 1 negatif. Kemudian ada bit eksponen. Eksponen itu diperoleh dari pemetaan eksponen yang sebenarnya diperoleh dari rumus. Jadi di bawah ini adalah rumusnya ya. Kemudian E adalah eksponen sebenarnya dan B adalah panjang bit eksponen. Yang ketiga ada mantisa. Mantisa atau pecahan diperoleh dari konversi bilangan biner. Nah, ini ada single precision yang terdiri dari 32 bit yaitu 1 bit sign, 8 bit eksponen, dan 23 mantisa. Di bawahnya ada tabelnya. Kemudian ini ada double precision yang memiliki 64 bit yaitu 1 bit sign, 11 bit eksponen, dan 52 mantisa. Nah, ini adalah contohnya. Mari kita representasikan 1259,125 di single precision dan double precision. Solusinya yang pertama, langkah pertama itu kita mengubah desimal menjadi bilangan biner. Contohnya desimalnya 0,125 itu diubah menjadi 0,001, kemudian 1259 diubah menjadi bilangan biner ya. Jadi kayak itu. Nah, setelah itu kita tambah. Jadi bilangan biner tadi ditambah 0,001 dapatkan hasilnya ini. Kemudian kita menormalisasikan angkanya. Kan itu tadi ada 1,001, kita ubah menjadi 2 pangkat 10. Di belakang koma kan ada 001, itu kita ubah menjadi 2 pangkat 10 kayak gitu. Kemudian langkah yang ketiga, kita menentukan single precision representasinya. Kita tentukan sign-nya dulu. Kenapa sign-nya 0? Karena nomor yang diberikan ini positif. Eksponennya 10, kemudian mantisa 00111, 01011, 001. Kita temukan bias untuk single precision format yaitu 127. Lalu dimasukkan ke rumus, E aksen sama dengan E tambah 127 atau eksponen tambah 127. Jadi eksponennya kan 10 tambah 127, lalu kita dapatkan 137. 137 kita ubah menjadi bilangan biner. Udah ya, single precisionnya udah kita temukan. Kali ini kita akan mencari precision representation-nya, yaitu S sama dengan 0 atau sign sama dengan 0 karena nomor yang diberikan ini positif. Kemudian eksponennya 10 dan mantisanya itu 00111, 01011, 001. Kemudian kita temukan bias untuk single precision format itu 1023. Lalu kita ubah dengan menambahkan eksponen ke 1023. Jadi 10 tambah 1023 itu 1033. Lalu kita ubah menjadi bilangan biner. Nah, itu tadi cara menentukan single precision dan double precision. Jadi apa sih keuntungan untuk kita menggunakan IEE 754? Kita itu dapat mengefisiensikan proses komputer dalam membaca bilangan real. Jadi proses pembacaan aplikasi itu lebih cepat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.